ini kita dipanggil untuk menaklukkan segala pikiran dalam Kristus, sebagaimana tema yang menuntut kita di sepanjang minggu ini. Saudara-saudara, ajakan ini didasarkan pada ungkapan dan sikap Rasul Paulus dalam bacaan kita, secara khusus di ayat 5, di mana di sana dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi tema ini diambil dari perkataan Rasul Paulus di ayat 5, bahwa dia menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudara, pada dasarnya apa yang kita ucapkan dan lakukan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Pikiran kita menentukan ucapan kita, pikiran kita menentukan tindakan kita. Itulah sebabnya pikiran kita menentukan sikap hidup dan akhirnya menentukan karakter kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menanggapi atau merespon segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran firman, maka pasti ucapan dan tindakan kita pun akan mencerminkan sesuai dengan firman itu. Sebaliknya, kalau pikiran kita dipenuhi dengan atau dikuasai oleh dunia, maka ucapan kita, perilaku hidup kita pun akan demikian. Nah, saudara-saudara, dalam 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11, ya, bacaan kita ini merupakan respons dari Rasul Paulus terhadap berbagai tuduhan yang dilontarkan kepadanya oleh orang-orang yang disebut dalam 2 Korintus ini sebagai guru-guru palsu. Mereka meragukan kerasulan Rasul Paulus. Mereka menilai pelayanan Rasul Paulus berdasarkan standar manusia. Dalam teks kita, Paulus dituduh tidak konsisten. Dia dianggap tidak tegas. Mereka menilai bahwa dalam surat-surat Rasul Paulus berani. Sementara ketika berhadapan langsung, Rasul Paulus dianggap lemah, tidak berwibawa. Dan kedua, Paulus dituduh hidup secara duniawi. Mereka menilai bahwa cara hidup Paulus adalah cara hidup yang duniawi. Dan Paulus juga dianggap tidak kompeten dalam berbicara. Ini tuduhan selanjutnya, bahwa dia dinilai kurang fasih dalam beretorika, sehingga tidak memenuhi ekspektasi mereka terhadap seorang pemimpin. Nah, saudara-saudara, tuduhan-tuduhan ini muncul karena jemaat Korintus dipengaruhi oleh 2 budaya yang mendominasi pada waktu itu, yaitu budaya Yudaisme dan Helenisme. Dari sisi budaya Yahudi, Paulus dianggap tidak cukup menaati hukum Taurat. Itulah sebabnya dia disebut duniawi. Dia dianggap terlalu terbuka terhadap orang-orang non-Yahudi. Dia dianggap tidak taat melakukan hukum Taurat, sehingga dia dianggap duniawi. Sementara dari sisi budaya Helenis yang sangat mengutamakan filsafat, kefasihan berbicara, kehormatan, pengetahuan, Rasul Paulus dianggap tidak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin, sehingga mereka pun memberikan tuduhan-tuduhan ini. Jadi dalam pandangan mereka, Rasul Paulus dianggap tidak layak sebagai seorang rasul dan tidak punya otoritas sebagai seorang rasul. Dan ini dipengaruhi budaya yang mempengaruhi jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, mari kita lihat bagaimana respons Rasul Paulus atas tuduhan-tuduhan ini dalam bacaan kita. Ayat 1 dikatakan, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Nah, Rasul Paulus memulai pasal 10 ini dengan mengutip ucapan mereka. Aku Paulus yang katamu seorang yang tidak berani
bila berhadapan dengan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu ketika berjauhan. Dia mengutip ungkapan-ungkapan dan tuduhan mereka. Rasul Paulus memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Nah, respon pertama Rasul Paulus, Rasul Paulus memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan by the meekness and gentleness of Christ. Aku memperingatkan kamu dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati, kemurahan Kristus. Kata Yunaninya memiliki makna yang lebih dalam, saudara-saudara. Yaitu yang pertama prautes. Kelemah lembutan yang bukan berasal dari kelemahan, tetapi berasal dari kekuatan yang terkendali. Ini kata aslinya. Prautes adalah sikap hati yang berserah kepada Allah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap tenang serta sabar dalam menghadapi tekanan atau perlakuan yang tidak adil. Nah, itu kata prautes atau meekness, kelemah lembutan. Sedangkan ramah atau gentleness dari kata Yunani epieikeia artinya menunjukkan sikap kemurahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dalam menghadapi kesalahan orang lain, mengandung unsur kebijaksanaan dalam menilai situasi, dan menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan belas kasihan, tidak bertindak keras atau kejam meskipun memiliki kuasa untuk melakukannya. Nah, ini luar biasa. Rasul Paulus merespons tuduhan ini dengan dua sikap ini, lemah lembut dan ramah yang diterjemahkan dalam Alkitab TB, yang sesungguhnya meneladani sikap dari Yesus. Rasul Paulus tidak menanggapi tuduhan ini dengan amarah, tidak bereaksi dengan emosi, tidak mengutamakan egonya, tidak membalasnya dengan kejahatan, tidak membalas dengan kebencian. Sebaliknya, dia merespons dengan keteladanan Kristus yang berdiri dalam kelembutan dan saudara-saudara, kira-kira adakah di antara kita yang seperti Rasul Paulus, tidak merespons tuduhan dengan emosi? Biasanya orang diberi teguran saja, nasihat, diberi kritikan saja langsung berespon, langsung bereaksi. Apalagi tuduhan yang tidak berdasar, apalagi fitnah. Orang paling tahu bagaimana reaksi kita. Nah, Rasul Paulus, saudara-saudara, dia menanggalkan egonya. Dan sikap Rasul Paulus inilah yang kemudian dia sebut di ayat 5, pikirannya telah ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Artinya seluruh cara berpikir dan merespons dan cara respons Paulus tidak lagi didasarkan pada keinginan daging atau didorong oleh emosi pribadi, tetapi sepenuhnya telah ditundukkan, ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Sehingga Rasul Paulus tidak membiarkan tuduhan ini, hinaan ini menguasai hatinya, tetapi dia memilih menanggapi dengan kerendahan hati. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah pikiran kita ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus, ataukah kita masih lebih bereaksi dengan amarah, dengan ketersinggungan ketika kita menghadapi keadaan-keadaan seperti ini? Ini pertanyaan-pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan untuk menemukan bacaan ini. Saudara-saudara, respons yang kedua, Rasul Paulus membela dirinya, sehingga teks ini sering disebut apologia karena mengandung pembelaan Rasul Paulus terhadap tuduhan-tuduhan. Di ayat 3 sampai 6, Rasul Paulus menentang tuduhan mereka yang mengatakan bahwa dia hidup secara duniawi atau menurut daging. Kata asli dari hidup secara duniawi ini menurut daging. Karena faktanya dalam pelayanan Rasul Paulus, dia katakan bahwa dia berjuang tidak dengan cara-cara duniawi. Dia berjuang dengan senjata, bukan dengan
senjata duniawi, tetapi dia sebut senjata rohani yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Rasul Paulus menegaskan dia tidak mengandalkan kekuatan dunia. Coba lihat secara langsung, lihat pengalaman, lihat pelayanan Rasul Paulus ketika dia mendirikan jemaat Korintus, ketika dia melayani jemaat Korintus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak mengandalkan kekuatan dunia. Sehingga apa dasar mereka mengatakan Rasul Paulus hidup secara duniawi? Karena justru sebaliknya, Rasul Paulus bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Dia menaklukkan pikiran kepada Allah, dan dia tidak hidup menurut daging selama pelayanannya. Justru dia melawan cara berpikir dunia yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Dia melawan kesombongan manusia yang meninggikan diri melawan pengenalan akan Allah. Justru dia tidak menggunakan metode dunia yang manipulatif, yang mengandalkan kekuatan manusia atau retorika yang menyesatkan. Dia memperhatikan dirinya dengan kuasa Allah. Sehingga Rasul Paulus bilang pembelaannya, selama perjalanan pelayanannya, dia yang dia lakukan bukanlah memecah belah jemaat. Yang dia lakukan adalah membangun jemaat. Sehingga apa dasar mereka untuk menuduh hal-hal ini? Dia berfokus pada Kristus. Dalam pelayanannya tujuannya adalah membawa jemaat supaya mengalami perubahan hati, perubahan pola pikir. Dan dalam pelayanannya dia bukan hanya sekedar melakukan perdebatan intelektual seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menuduh. Sehingga saudara-saudara, Rasul Paulus sekali lagi membela dirinya bahwa dalam pelayanannya dia justru menolak segala bentuk duniawi yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Nah, respons yang ketiga, Rasul Paulus bertindak dalam ketaatan kepada Kristus. Setelah dia menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan cara-cara duniawi dalam pelayanannya, Rasul Paulus menegaskan bahwa dia siap mengambil tindakan tegas untuk menegakkan disiplin rohani di dalam jemaat. Dan di ayat 6 dia berkata, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus tidak hanya berbicara tentang kelemah lembutan dan kebijaksanaan, dia tidak mengabaikan dosa, tetapi menangani ketidaktaatan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, ini bentuk-bentuk pembelaan Rasul Paulus kepada orang-orang yang menuduh dia. Dan sikap Rasul Paulus ini menunjukkan keseimbangan antara kasih dan ketegasan dia sebagai seorang rasul. Sebagai seorang rasul, dia memimpin dengan lemah lembut dan kerendahan hati. Tetapi di sisi lain, dia juga tidak membiarkan jemaatnya disesatkan, sehingga ada ketegasan di sana. Dia membela dirinya supaya jemaat yang sementara dipengaruhi ini tidak terbawa arus dengan ajaran-ajaran ini. Nah, saudara-saudara, menjadi catatan penting bagi kita dalam memahami teks ini. Yang pertama, Rasul Paulus, dia yang mengajar, memberitakan Injil dan melayani dengan teladan, dia saja diragukan dan ditentang. Apalagi kalau tidak mengajar, memberitakan Injil, melayani dengan tidak memberi teladan. Jadi Rasul Paulus mengajar dengan teladan saja, kerasulannya diragukan, pelayanannya ditentang, kehadirannya ditentang. Apalagi kalau melayani tidak dengan teladan. Karena itu kita, saudara-saudara, dari bagian ini diajak untuk mengajar dengan teladan, supaya ketika kita diragukan, supaya ketika kita ditentang,
kita dapat mempertanggungjawabkannya sebagaimana Rasul Paulus. Kita dapat memberikan pembelaan dengan contoh berdasarkan fakta dan pengalaman. Ini menjadi catatan penting ya, untuk kita sebagai pelayan, tapi juga sebagai orang tua. Karena sadar atau tidak sadar, ya, hidup orang-orang percaya saat ini, ketika menerima ajaran, mendengar firman, ya, hatinya, pikirannya langsung terpantul kepada pemberitanya. Pikirannya langsung meronta-ronta. Mana saja tidak memberi teladan, mau sok-sok berbicara seperti itu. Begitu juga di dalam keluarga. Kadang-kadang orang tua membagi tips tidak ada wibawa karena apa yang diucapkan orang tua tidak dilakukan. Sehingga saudara-saudara dari bagian ini kita diajak supaya kita mengajar dengan teladan. Sehingga kalau kita menghadapi situasi seperti Rasul Paulus, orang dapat mempertanggungjawabkan. Kita dapat memberi kesaksian. Kita dapat membela diri dengan memberi kesaksian berdasarkan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, di minggu sengsara ini dari bacaan ini kita diingatkan akan panggilan Kristus kepada kita untuk menyangkal diri. Nah, kita ada dalam suasana menghayati minggu-minggu sengsara. Itulah sebabnya orang dalam minggu sengsara ini nuansa umum, ya, sekolah umum, kain mimbar umum, bahkan ada dekorasi. Ini semua bukan tanpa makna, Bapak Ibu, bukan cuma memenuhi program panitia HRG, tidak. Tapi ini ada dalam satu tujuan supaya orang betul-betul mau memaknai sengsara Yesus Kristus yang Dia lakukan kepada kita. Dan dari teks ini kita diingatkan tentang panggilan Kristus untuk menyangkal diri. Karena menaklukkan segala pikiran, ya, berarti kita harus menyangkal diri. Gitu. Kalau mau menaklukkan pikiran dan keinginan serta kehendak kita, berarti kita harus menyangkal diri, menanggalkan pikiran dan kehendak kita, dan menggantikan dengan pikiran dan kehendak Kristus. Dan Rasul Paulus menaklukkan segala pikirannya pada Kristus, sehingga itu berdampak pada hidupnya, membentuk cara dia bersikap, membentuk cara dia berkata-kata, membentuk cara dia bertindak atau merespon segala sesuatu. Karena itu saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Ketika pikiran kita ditujukan kepada Kristus, maka firman Tuhan harus jadi standar utama dalam kita berpikir. Kita tidak lagi mengandalkan hikmat sendiri, melainkan membiarkan firman Tuhan menuntun setiap keputusan dan tindakan. Dan saudara-saudara, ini menanggalkan pikiran kita ini bukan perkara yang mudah. Apalagi dunia di sekeliling kita menawarkan yang nikmat, yang memuaskan diri, yang memberi keuntungan, yang enak didengar, yang mudah untuk dilakukan. Sementara mau menaklukkan pikiran pada Kristus ini DP kebalikan. Tidak memberi kepuasan, tidak memberi keuntungan, tidak enak didengar, tidak mudah untuk dilakukan. Kebalikan, sehingga ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Di tengah berbagai tantangan dunia ini, di tengah berbagai godaan yang mengikuti kehidupan kita. Karena saudara-saudara, terang bandingkan dengan puluhan tahun lalu, godaan pencobaan sekarang lebih intens, ya. Karena yang dulunya tantangan datang dari orang-orang terdekat, dari lingkungan terdekat, sekarang dari berbagai belahan dunia. Sehingga semakin intens sampai tantangan dan konten-konten, berita-berita, kasus-kasus yang diposting di sosial media, sadar tidak sadar, perlahan-lahan menggiring kita Bapak Ibu pada cara berpikir dunia. Komen-komen dalam setiap berita-berita, coba kita perhatikan. Semua menjurus pada pola pikir dunia. Ketika ada kasus tertentu, semua orang berbondong-bondong langsung menghakimi. Ini begini.
Semua orang langsung berpikir untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini sadar atau tidak, saudara-saudara, sementara masuk dalam pikiran kita dan pikiran kita mulai membenarkan sikap-sikap itu. Karena itu firman ini mau kasih ingat supaya di era digital ini orang harus menjadi atau menyebarkan terang Kristus sebagaimana 5 bulan yang masih memiliki. Jangan sampai era digital mereduksi terang Kristus, tetapi terang Kristus harus menyinari di era saat ini dan mengajak kita supaya kita tidak membawa arus, saudara-saudara. Kita diajak untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, sebagaimana nats pembunuh ini. Kita diajak untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi semakin hari semakin dibaharui, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pikiran Tuhan, mana yang bukan pikiran Tuhan, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di minggu sengsara yang kedua ini, mari secara pribadi kita berdoa memohon Tuhan supaya Tuhan menanggalkan semua hal-hal dunia yang masih melekat dalam pikiran dan hati kita, supaya Tuhan tidak sekedar bersekutu, kita tidak sekedar beribadah. Jangan seperti sekarang kan orang identik dengan login, logout di akun Facebook, di berbagai akun media sosial, di aplikasi-aplikasi. Biasa orang login baru logout. Jangan orang sama seperti itu makanya. Orang login ketika beribadah, orang beribadah, bersekutu, berdoa, selesai beribadah, bersekutu, berdoa, langsung logout, langsung keluar dari keadaan itu, langsung jadi orang yang berbeda, langsung jadi dunia. Ketika beribadah, dapat dia luar biasa, dapat dia saleh, dapat dia sungguh-sungguh. Selepas dari bersekutu, selepas dari beribadah, langsung berubah. Jangan seperti itu, saudara-saudara. Tadi panggil untuk sepenuhnya menaklukkan pikiran, artinya menaklukkan seluruh hidup kita kepada Kristus, memberi Kristus memimpin diri kita, hidup kita. Itu berarti harus ada penyangkalan diri, karena itu panggilan Kristus bagi kita. Kristus tidak memanggil kita untuk bersenang-senang, tetapi memanggil kita untuk mengikuti jalan sengsaranya. Dia memanggil kita untuk taat. Dia memanggil kita untuk mengikuti teladannya. Karena itu saudara-saudara menyadari pemberian diri Yesus Kristus, menyadari Kristus yang merendahkan diri, yang mengosongkan diri untuk kita semua, maka kita dipanggil juga untuk menanggalkan diri kita dan menaruh pikiran Kristus dalam hidup kita. Kita sama-sama saling menopang saling. Karena orang tidak bisa lakukan itu sendiri. Itulah sebabnya kita butuh persekutuan, supaya orang saling baku topang, baku kasih ingat, baku tegur, baku nasihati. Sebagai tubuh Kristus, kita diajak untuk sama-sama berjalan beriring dan bersama-sama pada jalan salib yang telah Tuhan lalui. Karena itu semoga firman ini akan kita renungkan di sepanjang minggu ini, sehingga sungguh-sungguh berbuah dalam hidup kita. Amin. Kita dengarkan yang akan mengisi